Bisa aja rasa lapar ini terjadi selama kehamilan. Tetapi umumnya memang rasa lapar itu biasa baru muncul tuh di trimester kedua dan trimester ketiga. Karena pada umumnya di trimester 1, mams sebetulnya merasa lapar. Tetapi karena keluhannya itu ada mual, muntah, terus rasa kembung. Nah itu jadi yang membuat nafsu makan mams itu jadi lebih rendah. Jadi yang namanya kehamilan kan dipengaruhi oleh hormon. Nah hormon itu banyak tuh. Ada hormon yang namanya estrogen, progesteron itu meningkat. Dan juga itu mempengaruhi tuh kerja hormon lain. Misalnya hormon yang untuk nafsu makan, untuk rasa lapar, itu juga terpengaruh oleh kenaikan hormon kehamilan. Nah pada saat hamil memang hormon untuk mengatur rasa lapar itu terintervensi atau terganggu oleh yang namanya hormon kehamilan. Sehingga rasa laparnya mams itu menjadi lebih sering muncul dibandingkan mams yang sebelum hamil. Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai topik kehamilan. Jadi banyak yang nanya nih, Dok, kenapa kalau lagi hamil jadi lebih gampang lapar ya? Nah, pengen tahu seperti apa? Tapi seperti biasa, sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe di bawah sini ya. Tinggal kalian klik aja. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan loncengnya, supaya setiap kali ada video baru, kalian langsung dapat notifikasinya. Jadi yang namanya kehamilan itu kan ada 3 trimester. Trimester 1, trimester kedua, dan trimester ketiga. Bisa aja rasa lapar ini terjadi selama kehamilan. Tetapi umumnya memang rasa lapar itu biasa baru muncul tuh di trimester kedua dan trimester ketiga. Karena pada umumnya di trimester 1, mams sebetulnya merasa lapar. Tetapi karena keluhannya itu ada mual, muntah, terus rasa kembung. Nah itu jadi yang membuat nafsu makan mams itu jadi lebih rendah. Tetapi pada umumnya mulai dari trimester kedua dan 3 itu rasa nafsu makannya itu mulai meningkat lagi. Nah, berikut adalah beberapa penyebabnya. Jadi yang namanya kehamilan kan dipengaruhi oleh hormon. Nah hormon itu banyak tuh. Ada hormon yang namanya estrogen, progesteron itu meningkat. Dan juga itu mempengaruhi tuh kerja hormon lain. Misalnya hormon yang untuk nafsu makan, untuk rasa lapar, itu juga terpengaruh oleh kenaikan hormon kehamilan. Nah pada saat hamil memang hormon untuk mengatur rasa lapar itu terintervensi atau terganggu oleh yang namanya hormon kehamilan. Sehingga rasa laparnya mams itu menjadi lebih sering muncul dibandingkan mams yang sebelum hamil. Selain itu, pada saat hamil memang asam lambung itu lebih sedikit meningkat, sehingga menimbulkan mams itu pengen makan terus tuh, supaya lambungnya jangan kosong. Nah, kalau lambungnya kosong, nah itu yang biasa menyebabkan nyeri ulu hati. Jadi mams kok merasa sering sakit ya di ulu hatinya. Nah, itu bisa saja disebabkan oleh asam lambung yang meningkat. Selain itu ada kondisi-kondisi, misalnya mams itu makan makanan yang kurang bernutrisi, sehingga mams habis makan kok merasakan lapar lagi ya. Nah, itu disebabkan oleh komposisi makanan yang dimakan itu kurang tepat. Mams dianjurkan pada saat hamil, makan makanan yang beragam dan bernutrisi seimbang. Ya, jadi jangan cuma satu jenis makanan, misalnya hanya karbohidrat saja. Nah, tetapi mams juga harus memenuhi kebutuhan serat. Serat itu bisa didapatkan dari sayuran dan buah, sehingga dapat menyebabkan rasa kenyangnya itu bertambah lebih lama dibandingkan langsung lapar. Kalau misalnya mams makannya hanya karbohidrat, nah itu 1 atau 2 jam kemudian mams akan lapar lagi tuh. Nah, itulah gunanya mams untuk makan serat supaya rasa kenyang itu bisa bertahan lebih lama. Ada kondisi lain, misalnya mams merasakan dehidrasi. Nah, kadang-kadang dehidrasi ini juga bisa disalah persepsikan untuk jadi merasakan lapar. Jadi sebetulnya mams kekurangan cairan, tetapi mams juga jadinya ingin makan juga nih. Kalau seperti itu, sebaiknya mams juga diatur nih, pola makan dan waktu jam makannya supaya lebih teratur, dan juga cukupi kebutuhan cairan harian. Jadi mams juga harus minum 1,5 liter sampai 2 liter per harinya. Nah selain itu ada kondisi juga, misalnya mams mengalami stres dan tidak bisa mengelola stres dengan baik. Jadi manajemen stresnya itu kurang baik. Nah itu juga bisa menimbulkan rasa lapar yang berlebihan. Jadi ada beberapa orang yang kalau lagi stres itu jadi nyarinya tuh mau makan. Nah itu sebaiknya mams juga dapat mengelola stres dengan baik ya. Sebetulnya selama hamil itu tidak disarankan ya, tidak ada patokan khusus nih. Misalnya mams harus makan 2 kali lipat karena mams sedang hamil, karena lambungnya jadi ada 2, itu tidak seperti itu. Jadi mams kalau lagi hamil, khususnya di trimester 1, mams makannya biasa aja seperti orang yang tidak hamil. Ya, komposisi makanannya dan jumlah makanannya juga normal saja. Nah, kalau trimester kedua dan ketiga, nah itu boleh mams tambahkan, misalnya jadi makan besarnya 4 kali dalam sehari itu masih boleh. Jadi tidak harus 2 kali lipat ya. Porsinya sebetulnya sama aja. Bahkan kalau misalnya mams trimester 1 dan trimester ketiga, itu setiap kali makan sebaiknya porsinya dibuat lebih kecil, tetapi lebih sering makan.
Jadi moms kalau sedang hamil, itu dilihat lagi komposisi makanannya. Jadi kalau di piring, itu jangan semua satu piring nasi gitu ya. Jadi nasinya itu paling boleh 1/3 atau 2/3-nya. Nah, sisanya itu moms tambahkan dengan lauk. Itu boleh daging, boleh ikan, boleh ayam, dan juga jangan lupa untuk sayuran dan buah-buahannya. Lalu kalau misalnya moms trimester 1, itu jangan langsung makan yang banyak, karena memang akan lebih susah tuh untuk nelennya. Ya, jadi makannya dibuat porsinya lebih kecil. Sama dengan halnya di trimester ketiga. Memang penyebabnya akan berbeda. Biasanya di trimester ketiga itu disebabkan oleh ukuran rahim yang sudah lebih besar. Jadi dia dapat menekan lambung, ya. Jadi seakan-akan lambungnya itu jadi lebih kecil. Moms intinya boleh sesuaikan dengan pola makan moms. Dan juga yang harus diingat adalah penambahan berat badan moms sedang hamil, ya. Kalau moms berat badannya ideal dari sebelum hamil, itu penambahan berat badan yang ideal selama hamil dan sampai melahirkan itu adalah dari 11 sampai 16 kilo. Nah, jadi moms juga boleh tuh punya alat timbangan di rumah sehingga moms juga dapat mengukur berat badan moms apakah masih dalam rentang yang ideal atau yang sudah tidak ideal lagi. Nah, apabila rasa lapar yang berlebihan itu muncul, nah moms juga harus bisa dilihat nih apakah berat badan moms ini meningkat secara drastis atau tidak. Nah, kalau misalnya moms meningkat berat badannya secara drastis dan pengen makannya yang manis-manis terus nih, nah itu harus waspada ya, dan harus moms periksakan langsung ke dokter. Karena ada beberapa pemeriksaan yang dapat kita lakukan untuk mendeteksi apakah moms ini masih dalam rentang yang normal atau bahkan yang sudah tidak normal lagi. Oke, sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, serta share video ini ke semua sosial media kamu supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.